Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watuagung, RT 5 RW 7. Oke teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau review untuk jenis-jenis bibit yang ada di lapak kami ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada jenis durian bawor asli planter pack dari kecil ya teman-teman. Untuk ketinggian 1 meter up, kaki 3 ya teman-teman. Ini kaki 3. Dan ini yang polypack 40 ya teman-teman. Nih, dibandingkan sama ini hampir sama ya. Tingginya sama ya teman-teman. Untuk batangnya pun malah batangnya juga sama. Cuma beda media saja, tapi untuk harga beda. Batang sudah mulai besar ya teman-teman, sudah lumayan. Ini sudah sangat siap untuk dilahankan. Untuk percabangannya juga sudah bagus, sudah terarah, sudah tertata rapi. Ya pastinya sudah memutar ke 4 penjuru arah angin ya teman-teman. Nih. Dan untuk stoknya banyak ya teman-teman. Untuk stok bibit durian yang ada di lapak saya, ada jenis bawor, musangking, duri hitam, super tembaga, dan namlung atau cumasi ya teman-teman. Nah, ini untuk bibit jenis oci ya teman-teman. Ini asli planter pack juga, ketinggian juga sama, 1 meter up ya, 1 meter 20, 1 meter 30. Untuk karakter oci memang tidak bisa rimbun serimbun bawor dan musangking ya teman-teman. Memang karakternya seperti ini ya. Tapi nanti ketika sudah dilahankan, insya Allah sih rimbun ya teman-teman. Karena perawatan bibit durian jenis oci ini relatif agak lebih sulit dibanding jenis yang lain ketika masih di dalam media planter pack. Untuk stok juga masih ada lah, masih aman ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ini jenis super tembaga ya teman-teman, ketinggian 1 meter up, ketinggian 1 meter up. Ini daunnya sehat-sehat. Ini mungkin di kamera terlihat agak kuning ya teman-teman, soalnya di belakang daun itu warnanya betul-betul kayak tembaga ya, jadi kelihatannya memang kuning ya kalau di kamera. Tapi ini bibit sehat ya teman-teman, bisa dilihat warna daun hijaunya hijau pekat. Ini menandakan bibit sehat ya teman-teman. Memang super tembaga dari daunnya saja ini sudah menandakan buahnya yang pastinya istimewa. Dan ini yang ketinggian 1,5 meter ya teman-teman, 1,5 meter, super tembaga juga. Dan untuk jenis namlung ada di sebelah sana ya teman-teman, di pinggir jalan. Oke. Untuk batangnya juga sudah lumayan lah. Ini sudah aman dan sudah siap untuk dilahankan ya teman-teman. Tinggian 1 meter up. Oke teman-teman, dan di sini jenis musangking ya, musangking, ketinggian 1 meter 30 ya teman-teman. Istimewa.
jos lah. Kaki 3 ya teman-teman, kaki 3, daun juga sudah rimbun, ranting juga sudah terarah, tertata rapih ya teman-teman, ke 4 penjuru. Jadi ada yang bilang pelintiran itu melukai batang ya. Dan ini adalah bukti kalau memelintirnya itu terlalu ekstra, nah itu bisa mengakibatkan pecah pada batang utama ya teman-teman. Jadi memelintirnya pun harus dilakukan di usia dini supaya sesampainya ketika pohon sudah sebesar ini itu tidak mengalami cacat atau luka ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan tetap aman. Dan biarpun ada luka juga nggak masalah ya, aman juga. Nanti kambiumnya itu tetap akan menyatu lagi. Oke teman-teman, kebetulan ini lagi musim hujan ya teman-teman. Ini saatnya yang paling siap untuk melakukan penanaman pohon buah. Jadi semangatlah ya, semangat untuk bertani berkebun, mumpung waktunya musim menanam. Oke teman-teman, pasti teman-teman bertanya-tanya, ini bibit durian jenis oci masih baby ya, ini mengapa warnanya kuning? Dan ini bibit oci juga, yang sebelah sini, yang tengah ini ya teman-teman, ini warnanya sudah hijau. Ini karena pengaruh dari pupuk ya teman-teman. Ini saya melakukan ini pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Dan yang ini saya menggunakan pupuk organik. Ini adalah salah satu contoh atau bukti bahwasanya pupuk organik itu sifatnya lebih awet ya, awet hijaunya di daun. Jadi awet kesuburannya ya, awet. Kalau pupuk kimia memang spontan cepat, tapi efeknya hanya sampai 2 minggu saja ya teman-teman, hanya 2 minggu. Tapi kalau ini bisa sampai 3 bulan ya, 3 bulan. Daun masih tetap seger, hijau, tidak menguning. Dan kebetulan ini musim hujan, jadi penyemprotan juga harus rutin ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, dilakukan penyemprotan itu 1 minggu 2 kali ya teman-teman. Jadi supaya bibit itu tidak terkena penyakit atau tidak terkena jamur ya. Jadi untuk antisipasi kita harus melakukan penyemprotan dengan secara rutin ya. Tapi kalau untuk yang sudah di lahan ya, yang sudah ditanam, penyemprotan enggak 1 minggu 2 kali enggak. Jadi ya 1 minggu 1 kali lah bisa. Karena mengapa kita lakukan penyemprotan 1 minggu 2 kali? Karena ini jarak antar pohon itu terlalu mepet. Jadi sinar matahari itu kurang masuk ya teman-teman, kurang masuk, dan bisa mengakibatkan jamur ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada salah satu yang terkena jamur. Jadi kalau daun ini itu menempel di sini pasti menyisa air hujannya.
air hujan itu kandungan zat besinya tinggi ya teman-teman. Jadi ketika air itu tidak terkena sinar, tidak terkena angin, otomatis ketika ada cuaca panas sedikit, dia panas ya teman-teman, panas, jadi nanti timbulnya jamur. Iya Gleng, ya ora apa-apa. Nah nih teman-teman, ini yang sudah terkena jamur ya, seperti ini. Jadi ranting itu mengering gitu ya. Ini yang sudah mati. Jadi kalau jamur ini memang dia menyebarnya cepat ya teman-teman. Kalau kita nggak cepat-cepat menanganinya, penyemprotannya telat, ya sangat rugi pastinya ya. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini tidak terlalu banyak yang terkena jamur. Ini ada satu lagi ya teman-teman. Jadi ujung tunas itu mengering ya. Terus batangnya busuk separuh ya teman-teman, mati separuh. Jadi jamurnya itu menyerang batang, menyerang daun, enggak hanya menyerang itu saja, menyerang akar juga ya teman-teman. Jadi penyemprotan memang harus rutin. Oke teman-teman, dan ini jenis musangking ya teman-teman. Ketinggian 1,30 meter, 1,5 meter ya. Stok terbatas ya, tidak banyak. Nah ini teman-teman, ini efek kimia ya. Jadi kimia kalau pengen daunnya hijau pekat, itu pemupukannya harus rutin, 1 minggu 1 kali, 3 butir menggunakan NPK. Tapi kalau untuk media di polybag, kalau untuk yang sudah di lahan ya, pemupukan tetap 2 minggu sekali ya teman-teman, 2 minggu sekali. Dan untuk penyemprotan juga 2 minggu sekali. Kalau musim kemarau, musim hujan, aman lah. Oke teman-teman, dan untuk pupuk yang saya gunakan itu ada di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada imidasal ya. Imidasal 10 WP. Ini sangat berperan penting ketika musim hujan ya teman-teman. Sangat penting. Jadi untuk antisipasi serangan hama-hama. Biasanya musim hujan itu yang sering muncul hama kutu wijen ya teman-teman. Itu sangat mengganggu dan sangat merusak daun. Imidasal ya.
Dan saya menggunakan post top daun untuk mengganti gandasil daun ya. Sebenarnya sih sama saja, sifatnya sama, tapi ini komposisinya lebih banyak dibanding dengan gandasil daun. Dan untuk antisipasi jamur saya menggunakan antrakol ya. Antrakol dan atonik ya teman-teman, CPT, zat pengatur tumbuh. Dan skor juga, tapi skor untuk pemberiannya melihat kondisi daunnya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah lokasi lapak saya, pembibitan saya yang di sawah ya teman-teman. Ini adalah pinggir sawah ya, yang di rumah juga ada. Oke teman-teman, jadi untuk melakukan penyemprotan itu di pagi hari atau di sore hari ya teman-teman, jangan dilakukan siang hari. Soalnya pori-pori daun itu membuka ketika masih pagi atau sore dan malam ya teman-teman. Kalau siang-siang pori-pori daun sudah menutup. Oke, sumber tembagannya geleng. Oke teman-teman, jika ada yang tertarik dengan bibit yang saya review ini, bisa hubungi di WA saya di 085 888 333 968. Jadi memang perawatan itu memang harus benar-benar rutin ya, untuk mendapat bibit yang benar-benar bagus dan sehat pastinya. Dan kalau untuk bibit kadang-kadang masih ada aja yang bertanya bibit dari indukan yang sudah berbuah apa belum. Itu sudah nggak diragukan lagi kalau daerah sini untuk indukan. Oke teman-teman, jika ada yang tertarik dengan bibit yang saya review ini, bisa hubungi di WA saya di 085 888 333 9. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Oke, jangan lupa dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang, bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan bermanfaat tentunya. Oke, salam dari saya, salam sukses petani di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.